Kemarahan rakyat tumpah di jalan. Unjuk rasa yang semula berjalan damai berubah menjadi kerusuhan. Aksi represif aparat menjadi salah satu pemicu. Setelah rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga 1 September yang berujung ricuh di berbagai kota, di sosial media muncul sebuah aspirasi dengan nama 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman dari tuntutan rakyat yang menjadi populer di sosial media. Dua di antara poin yang tertulis menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji, tunjangan anggota dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya. Cek Now kali ini akan berbincang dengan Ferry Irwandi, salah satu pemuda yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Bang Ferry, ini kan demo tanggal 25, kemudian 28, 29, 31 gitu kan. Sampai kemudian ada korban jiwa gitu. Bang Ferry melihatnya tanggal 25 disebut-sebut ini demo yang tidak organik. Temuan-temuannya apa saja, Pak? Sambil jalan. Kalau kita lihat tanggal 25, kebetulan saya di sana juga ya. Itu tidak ada titik kumpul yang jelas, tidak ada titik medis yang jelas, tidak ada logistik yang jelas, dan tanggal di siang hari udah keluar tuh yang namanya water cannon, terus masa aksinya juga nggak kelihatan tuh identitinya apa, dan mungkin bisa dicek ke aparat keamanan siapa yang minta izin di tanggal segitu kan, itu kan bisa dilihat. Nah dari situ aja udah kita tahu tuh, dan semuanya itu seruannya itu berasal dari pihak-pihak yang nggak jelas gitu. Pihak-pihak yang tidak jelas. Iya. Oke. Kemudian ditemukan seruan-seruan itu, ajakan-ajakan itu dari sosial media. Iya. Nah, Bang Ferry membacanya bagaimana? Kalau menurut saya sih, itu kan terlalu prematur kita untuk ngomong segala kesimpulan ya. Tapi di sisi yang lain, bukan berarti seruan itu, makan atau apa. Mungkin bentuk ketidaksukaan atau apa dari satu pihak. Dan ujungnya ketika situasi semakin sulit, semakin chaos, ada tunggangan lain. Karena di dalam keadaan seperti itu, semuanya bisa main kan. Semuanya bisa main, dan sebenarnya ketimbang lebih fokus di situ pembicaraan publik dan semua tuntutan publik, kenapa nggak fokus di perbaikan pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan institusi keamanannya sendiri? Oke. Saya selalu bilang di setiap berita yang saya tulis soal arogansi. Ini yang menjadi masalah. Pejabat-pejabat kita atau masyarakat Indonesia ini kan sekarang disuguhkan dengan arogansi pejabat, wakil rakyat, baik itu kata-kata, sikap yang joget-joget gitu ya, kemudian kebijakan yang tidak perlu rakyat kecil gitu. Ya, kalau menurut Bang Ferry gimana? Di zaman Jerman itu ada satu kementerian yang penting banget tuh perannya. Namanya Kementerian Propaganda kan, Goebbels kan. Di zaman Soeharto tuh ada juga tuh Departemen Penerangan. Ya kan? Pak Harmoko dulu ya. Pak Harmoko hari-hari omong kolaborasi. Artinya apa? Artinya PR itu dibutuhkan sekali. Fundamental PR itu dibutuhkan sekali, basic PR dibutuhkan sekali, dan ini yang hilang dari pemerintahan sekarang. PR-nya buruk sekali. Sensitivitas atas narasi publik dan sensitivitas atas respon publik, dan kayak tidak sangat-sangat scattered, sangat-sangat berantakan gitu. Bahkan di era sebelumnya bisa di era kita fair enough untuk ngomong objek, di era Pak SBY, era Pak Jokowi. Seenggaknya kalaupun ada plus dan minus ya, PR-nya tereksekusi dengan baik. Tapi di sini kita bisa melihat satu menteri dan wamennya bisa beda. Iya kan? Apakah karena ini terlalu gemuk jadi terlalu banyak kepentingan, kita nggak tahu. Bahkan kita nggak melihat ada solid di situ kan. Nah ditambah lagi, bayangin itu kayaknya bukan rocket science deh, ketika lu dituntut publik kayak gitu terus lu balas dengan sound horeg, it's not good PR at all kan. Makanya sangat berpengaruh dengan hal kalau dibilang berpengaruh, sangat. Artinya begini, pola komunikasinya itu tidak rapi, tidak bagus, berantakan gitu ya, buruk, sangat buruk. Mungkin. Oke. Nah itu pesan Bang Ferry ya. Nah kemudian dari demo tanggal 2. Tapi bukan berarti masalah pemerintah itu komunikasi doang ya. Bukan. Iya. Masih banyak lagi. Lain, ya kan. Pajak salah satunya ya. Oke. Kemudian tanggal 28 demo sampai tanggal 31. Ada kemudian muncul 17+8. Itu saya baca di akun Instagram Bang Ferry juga. Mungkin bisa dijelaskan. 17+8 itu kan
tuntutan kolaborasi dan notulensi sebenarnya dari banyak pihak ya. Ada dari Malaka itu Fathia Izati, Jerome Pauline juga, Kania juga terlibat di situ. Jadi kita berusaha untuk nge-compile itu semua dan jadi masukan kita untuk dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya oleh legislatif, eksekutif dan reform besar-besaran gitu. Jadi itu. Cuman kalau untuk lebih lengkap saya tidak mau merepresentasikan karena saya on the paper tidak ada di situ. Mungkin teman-teman yang menulis 17+8 itu yang bisa disampaikan, bisa ditanyain lebih detailnya. Oke. Dari apa yang sudah terjadi dari tanggal 28 sampai tanggal 31 termasuk tanggal 25. Pesan Bang Ferry kepada anak-anak muda, kepada mahasiswa, kemudian rakyat juga, para buruh, apa nih? Kepada mereka lah. Kalau sekarang kan kita mau bersuara aja kadang-kadang agak ditekan gitu ya. Jujur nih. Ya, kan? Ketakutan itu valid ya. Kayak kita nggak bisa memaksakan orang untuk merasa tidak takut gitu. Tapi ketakutan sendiri yang bikin kita sadar gitu sebenarnya. Ada yang bermasalah, ada yang harus diubah, ada keberanian yang harus dimunculkan dan lain sebagainya. Kita nggak usah terlalu sibuk untuk bikin standar orang harus seperti apa, tapi kita sendiri yang ngerasa gua harus seperti apa. Karena basicnya dengan segala dinamika yang ada, bare minimum aja. Selama hidup lu nggak nyusahin orang lain is enough. Ya, itu udah satu fundamental ya, bare minimum lah. Bare minimum. Nah, setelahnya baru dipikirin lagi. Bisa bermanfaat dengan orang lain ya bagus sekali. Bisa menyuarakan suara orang lain juga bagus sekali. Intinya nggak ada peran yang kecil, nggak ada yang peran yang besar ya. Selama kita bisa saling jaga, kita bisa membuat republik ini lebih baik ya. Kenapa tidak dilakukan gitu? Oke, baik. Terakhir, Bang Ferry. Apa yang Bang Ferry ingin sampaikan kepada Pak Prabowo yang sekarang sedang memimpin Indonesia dengan kementerian yang sebenarnya sih, ya kita tahu lah, banyak gitu ya. Iya. Gemuk ya. Iya. Main handphone, Pak. Lihat sosial media gitu. Karena suara rakyat tercermin di situ. At least terrepresentasikan gitu. Jadi melihat informasi, melihat republik ini seperti apa. Sekarang semua sibuk mencari siapa dalang kerusuhan. Padahal jelas, dalang unjuk rasa yang terjadi ada di depan mata. Ketimpangan sosial, runtuhnya keadilan, dan buruknya ekonomi. Hal ini diperparah dengan matinya sensitivitas pejabat dan wakil rakyat atas kondisi saat ini. 10 nama korban tewas dalam aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia. Respon represif semakin melunturkan kepercayaan rakyat terhadap aparat. Soal penegakan hukum atas korban tewas selama aksi unjuk rasa, kita harus bersama mengawalnya. Polri sudah menetapkan 7 anggota BRIMOB yang terlibat atas meninggalnya Afan Kurniawan. Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Komandan Batalion Resimen 4 Korps BRIMOB Kompol Kosmas Kajugae. Keputusan itu diambil setelah majelis sidang. Analis Lab 45 ini memang sedang mengumpulkan data ya. Datanya memang cukup mengagetkan yang sementara kami kompilasi. Demonya itu terjadi di 173 kota. 173 kota di Indonesia. Lalu demo yang kemudian bereskalasi menjadi amok itu kira-kira 22%. Ya, jadi kami memilah datanya itu ada demo unjuk rasa yang memang aspiratif, konstruktif, yang bisa dilakukan oleh kumpulan mahasiswa atau gerakan serikat pekerja buruh. Lalu demo itu bereskalasi menjadi anarkis. Biasanya karena sudah mendekati jam 5 sore ketika mereka harus bubar, tapi aspirasinya belum ditampung sehingga memutuskan tetap bertahan. Lalu untuk 25 sampai 30-31 Agustus itu ketika anarkisnya berubah menjadi amok. Ya, amok ini yang paling kelihatan adalah perusakan, pembakaran fasilitas umum, tapi yang benar-benar baru di politik Indonesia di 2025 ini adalah amok yang menyasar
fasilitas kediaman pribadi beberapa tokoh pejabat, mulai dari anggota DPR seperti Syahroni sampai Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini sesuatu yang menarik untuk dianalisis. Nah, dengan melihat itu kita kemudian bisa memilah yang tadi aparat, perannya apa. Ya ada yang paling minimal adalah aparat yang tidak hadir. Ya, aparat yang tidak melakukan fungsi gelar pengamanan, sehingga misalnya gedung DPRD Makassar terbakar. Ya, aparat yang gagal untuk mengamankan aksi amok di pejabat utama negara seperti Sri Mulyani. Ya, ini juga sudah memunculkan kegagalan ya dalam pelibatan aparat ini, yang juga harus kemudian secara minimal, secara taktikal ya harus dievaluasi oleh pemerintah. Lubangnya di mana sih di protokol pengamanannya, ya, sehingga ada fasilitas umum dibakar, ada bahkan markas Brimob di Kuitang diserang, markas Brimob yang ada di Kelapa II juga diserang. Ya, kemudian ada terutama adalah aksi amok penjarahan di rumah pejabat utama di Republik ini. Itu harus sesuatu yang kita pelajari lagi ya protapnya. Nah, yang biasanya ruwet adalah ketika kita kemudian lagi-lagi secara taktikal berusaha untuk mengungkap dari demo menuju anarkis, itu biasanya karena ketegangan prosedural. Ya, mahasiswa atau buruh belum merasa aspirasinya ditampung, tapi mereka sudah harus bubar karena aturan sampai jam 5 sore. Nah, itu ketegangan prosedural antara aparat yang harus membubarkan karena sesuai aturan hanya sampai jam 5 sore dengan mereka yang memutuskan bertahan. Tapi dari anarkis menuju amok, di situ apakah itu sifatnya insidentil, ya seperti mobil perintis yang menabrak almarhum Afan, apakah itu insidentil? Apakah itu terdesain, by design? Apakah itu terprovokasi? Apakah provokasinya lagi-lagi hanya acak? Atau provokasinya yang semula acak kemudian menjadi satu gerakan yang sistematis? Ya. Nah, provokasi yang acak itu terjadi ketika mobil rantis itu menabrak, melindas almarhum Afan. Itu provokasi acak. Tapi begitu kemudian menjadi gelar serentak di nyaris 30-an kota untuk melakukan pembakaran fasilitas umum, infrastruktur dan seterusnya, provokasinya sudah berubah menjadi acak, menjadi satu perintah yang sistematis. Itu yang bisa kemudian secara taktikal kita melakukan re-engineering ke belakang, backtracing. Ya, dengan teknologi yang ada sekarang, backtracingnya bisa dilihat dari media sosial, backtracingnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum ke WA group misalnya, ke Telegram, ke Signal, dan seterusnya, sehingga sistematisasi sesuatu yang tadinya insiden menjadi satu serangan terkoordinir itu bisa kemudian kita ungkap, dan di situ pembelajaran bisa kita lakukan. Analisanya bisa nyampe ke situ ya Mas. Tapi melihat misalnya katakanlah rumah-rumah pejabat itu ya Mas, yang kemudian diserang oleh akhirnya juga mengungkap bahwa ternyata bukan orang situ juga yang melakukan, tapi ada massa yang kemudian dari luar, ada kelompok tertentu, bahkan ada kecurigaan, dugaan bahwa yang di rumahnya Bu Sri Mulyani itu ada satu kode kembang api dan lain sebagainya. Ini satu pola yang temuan Mas Andi dan teman-teman di Lab 45 cukup mengagetkan nggak? Artinya kok bisa mereka sampai paham bahwa rumah-rumah itu ada di situ, terus datang barengan gitu? Ya, itu sesuatu yang baru ya. Kita bisa melihat bagaimana dari tadi demokrasi menjadi anarkis, menjadi amok itu panjang ke belakang. Sebetulnya datanya bisa ditarik panjang ke belakang, ya bisa sampai demo 6566,
demo 74, 78, ya terutama 97, 98, 99 ketika kejatuhan Gus Dur, ya di masa Jokowi data kami bisa 46 dataset, ya, 46 titik data. Di masa Pak Prabowo ini ada 8 titik data ya yang bisa kita gali. Nah, untuk Agustus 2025 ketika targetnya menjadi spesifik personal ya dan itu jauh dari wilayah inti dari demonstrasi unjuk rasa, ini sesuatu yang menarik. Ya, biasanya kalau ada aksi perusakan, aksi penjarahan begitu, itu terjadi di lintasan unjuk rasa dan anarkis ini. Tapi sekitaran ini kan doang ya Mas ya? Unjuk rasa anarkisnya terjadi di mana, tapi amok unjuk rasa, amok dan penjarahannya terjadi di mana. Ya, jadi misalnya kalau pakai playbook 9798 ya, kalau pakai playbook 9798, amoknya sudah terjadi di Kuitang. Di depan Marko Brimob. Ya, kalau pakai 9798 maka pertokoan, mall di seputaran situ pasti dijarah. Itu kalau polanya 9798 kalau playbook ya. 9798 kita buka lagi. Ya Brimobnya saja sudah tumbang. Ya apalagi misalnya mall yang ada di sekitaran situ dan ada mall besar. Ya di seputar situ. Mallnya tidak kejadian apa-apa. Ya kan? Jadi playbook 9798 nggak keluar nih. Nggak berlaku dalam pola ini ya? Nggak berlaku, malah playbook 9798-nya ditutup. Sekarang kita mempelajari playbook yang baru. Ya, playbook yang baru adalah ada spesifik target individual elit ya yang mengarah ke satu anggota DPR dan kemudian mengarah ke pejabat utama dari negara ini, Ibu Sri Mulyani. Nah, itu sesuatu yang harus kita pelajari ke depan. Ada pola apa yang sekarang dimainkan sehingga untuk menggoyang stabilitas politik dan keamanan, ya playbook yang lama satu prioritas. Meski begitu, proses pembahasan akan mengalami perubahan di mana DPR dinilai cenderung mengajukan rancangan baru sebagai inisiatif menggantikan draft usulan pemerintah sebelumnya di era Presiden Joko Widodo. Menurut Yusril, saudara, aturan tidak tertulis menyebut RUU usulan pemerintah yang belum selesai dibahas akan ditunda dan didiskusikan ulang setelah pergantian kabinet. Pak Supratman Andi Akhtar sudah melapor pada saya bahwa Prolegnas sudah dilaksanakan. Rapat untuk revisi Prolegnas itu sudah dilakukan dan sudah memasukkan pembahasan terhadap rancangan undang perampasan aset itu menjadi prioritas untuk dibahas dalam Prolegnas 2025-2026. Saudara, lebih dari satu dekade, rancangan undang-undang perampasan aset untuk mengurangi korupsi tak kunjung disahkan. RUU perampasan aset kembali mengemuka setelah pada akhir Agustus kemarin, masyarakat melayangkan tuntutan yang disebut dalam 17+8 tuntutan rakyat. Belasan tahun rancangan undang-undang perampasan aset yang digadang-gadang menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi bergelut di balik meja politik. Bolak-balik masuk keluar prolegnas, tapi tak kunjung mendapat payung hukum yang jelas. Kini, pada 2025, RUU perampasan aset kembali mengemuka setelah pada akhir Agustus kemarin, masyarakat melayangkan tuntutan yang disebut dalam 17+8 tuntutan rakyat. Salah satunya mempertanyakan kapan RUU perampasan aset disahkan. Publik sudah muak dengan korupsi yang masih merajalela. Ini adalah RUU perampasan aset. Ini sudah jelas sekali diperintahkan oleh Bapak Pak Prabowo gitu ya, bahwa segera disahkan RUU perampasan aset. Ini rancangannya sudah berjalan selama 17 tahun. Nah, kalau bisa ini juga cepat-cepat untuk segera difinalisasikan. Apa yang masih kurang, apa yang masih lemah, segera difinalisasikan, segera Bang. Karena ini salah satu yang
saya lihat juga ya banyak disampaikan oleh segala lapisan masyarakat karena kita memang benar-benar sudah muak sekali dengan adanya korupsi di negara kita. Jadi RUU perampasan aset ini adalah salah satu tuntutan jangka 1 tahun yang kami juga rasa perlu holistik ya dilihat. Jadi sebagai rancangan undang-undang memang dia berpotensi bermata pisau dua gitu, dimana kalau kita tidak memiliki proses hukum yang kuat, yang independen, kita tidak punya KPK yang independen, undang-undang tipikor yang juga harus diperkuat gitu ya, diperjelas, diperbarui supaya tidak karet, maka sebenarnya undang-undang ini tidak bisa diburu-burukan juga gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa ini holistik gitu ya dalam pelaksanaannya. Saya tuh shock banget dapat kabar kalau kakak saya Perjalanan RUU Perampasan Aset bukanlah hal baru. RUU Perampasan Aset kali pertama diinisiasi PPATK sejak 2003. RUU ini kemudian masuk program legislasi nasional DPR pada 2005 hingga 2009. Dari total 31 RUU Prolegnas Prioritas 2008. Di periode berikutnya, RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas dan berubah nama menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengirimkan surat presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset pada pertengahan Mei 2023. Akan tetapi, hingga masa jabatan DPR periode 2019 hingga 2024 berakhir, surat presiden tidak ditindaklanjuti ke pembahasan RUU. Bergulir dalam berbagai periode legislasi, RUU Perampasan Aset terus terhambat. Baru pada September 2025, DPR melalui Badan Legislasi memutuskan secara resmi mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR dan akan dibahas di Komisi 3 DPR. Tak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan, karena RUU Perampasan Aset sudah resmi jadi inisiatif DPR. Terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset. 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri. 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Menteri Hukum menyatakan pemerintah menyetujui usulan tersebut dan komitmen politik untuk menyelesaikan aturan ini semakin menguat setelah Presiden berbicara langsung dengan para ketua umum partai. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan memberikan surprise. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas. Tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2020. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil. Itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengambil alih semua aset negara yang dicuri atau diperoleh melalui korupsi. Ia bahkan menjanjikan akan memiskinkan koruptor dan menarik semua aset negara dari para maling uang rakyat. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Tetapi, apakah janji politik dan retorika Presiden ini bisa diterjemahkan menjadi undang-undang yang efektif? Meski janji tersebut memberi harapan, jika RUU Perampasan Aset benar-benar dirancang dengan serius dan memiliki daya paksa,
Koruptor tak lagi bisa bersembunyi di balik kerumitan hukum maupun kelemahan penegakan hukum. RUU Perampasan Aset bisa dianggap senjata revolusioner dalam pemberantas korupsi. Ya, menurut saya sangat penting, makanya saya sebutkan bahwa RUU Perampasan Aset itu adalah langkah revolusioner dalam rangka salah satunya upaya pemberantasan korupsi. Meskipun di dalamnya itu bukan hanya soal korupsi saja, tapi terhadap semua tindak pidana, gitu. Jadi ini merupakan hal yang perlu diatensi. Kemunculan kembali RUU Perampasan Aset ini tidak lepas dari kritikan. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada lewat peneliti Zainur Rohman memberikan alarm keras. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi undang-undang yang bisa disalahgunakan. Akuntabilitas setiap aparat penegak hukum juga harus diatur di dalam undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang apapun itu bisa disalahgunakan kalau aparat penegak hukumnya tidak beres, kalau banyak judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya ada dua langkah. Yang pertama, di dalam rancangannya sendiri, di dalamnya harus ada akuntabilitas setiap tindakan aparat penegak hukum. Harus meminta persetujuan kepada hakim atau pengadilan sehingga tidak kemudian semaunya sendiri mudah menyalahgunakan kewenangan. RUU Perampasan Aset bukan sekadar naskah hukum. Jika terus ditunda, koruptor terus merajalela dan rakyat tetap merana. Maka pertanyaan yang terus mencuat, kapan RUU Perampasan Aset disahkan? Tim Liputan, Kompas TV. Tahun ini memang berlangsung sangat cepat ya. Saya pribadi menyatakan bahwa revisi tersebut tidak mengindikasikan kembalinya dwi-fungsi ABRI. Tapi revisi tersebut tidak mengarah kepada penguatan supremasi sipil, terutama dengan adanya revisi pasal 47 Undang-Undang TNI yang memberikan perluasan kepada pelibatan TNI di beberapa jabatan sipil yang sebelumnya tidak diatur. Idealnya TNI fokus kepada jabatan-jabatan yang terkait dengan organisasi Kemhan, Mabes TNI, dan jabatan-jabatan yang memang membutuhkan keahlian tempur TNI untuk menjalankan tugas pertahanan dan keamanan. Tapi di revisi pasal 47 itu terjadi perluasan-perluasan yang kemudian seolah tidak mengarah kepada penguatan supremasi sipil yang diinginkan di proses reformasi 98. Tuntutan tersebut tampaknya menginginkan agar kita duduk bareng kembali untuk bersama-sama mendiskusikan arah reformasi TNI dengan membahas kembali Undang-Undang TNI yang baru saja direvisi. Oke, baik. Kalau misalnya saran dari Mas Andi, ini Presiden lebih baik duduk bareng lagi gitu ya untuk mendiskusikan arah reformasi TNI dan UU TNI yang baru saja itu dibahas. Kemudian kita beralih dari Presiden, kita ini cukup kontroversial nih Mas Andi, terhadap DPR yang diminta untuk membekukan kenaikan gaji atau tunjangan, mengingat ini kan juga yang menyebabkan demo kemarin itu sangat ricuh gitu ya. Dan publikasi transparansi anggaran mendorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah. Sebagai wakil rakyat, sebetulnya menurut Mas Andi apa yang seharusnya ini dilakukan DPR, Mas? Kenapa sih harus ikut program wakafuran untuk santri? Batasan-batasan tentang gaji tunjangan kepada anggota DPR sebetulnya juga bukan hanya anggota DPR, tapi pejabat-pejabat negara lainnya yang berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat. Jadi ya sederhananya gaji atau tunjangan yang diberikan kepada pejabat-pejabat negara
itu memiliki angka perbandingan yang logis lah, misalnya dengan upah minimum regional yang berlaku di satu daerah. Tapi yang lebih penting lagi adalah usulan agar ada transparansi dan akuntabilitas tentang kinerja yang dilakukan oleh anggota DPR dan pejabat negara. Sepanjang ingatan saya mengamati akuntabilitas, transparansi kinerja anggota DPR, sebetulnya sudah pernah ada satu anggota DPR yang secara terbuka menyampaikan apa yang dia lakukan, apakah itu sesuai dengan gaji dan tunjangan yang diberikan. Ya, anggota DPR itu namanya Basuki Cahayapurnama, Ahok, ya, yang kemudian pernah ditiru oleh beberapa anggota DPR yang lain. Sudah ada contohnya, ya tinggal dijadikan satu prosedur standar saja untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari anggota DPR, sehingga itu justru akan meningkatkan kepercayaan publik kepada wakil-wakilnya di parlemen.